Berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, pemerintah memutuskan tahun ajaran baru 2020-2021 tetap akan dimulai pada Juli nanti. Namun proses belajar tatap muka hanya akan dilakukan di zona hijau. Peserta didik yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka dan tetap melanjutkan belajar dari rumah. Saat ini hanya 6% peserta didik di Indonesia yang berada di zona hijau. 94% sisanya berada di zona merah, kuning, dan oranye. Saat ini ada sekitar di bawah 90 kabupaten yang berstatus zona hijau. Dan dari yang zona hijau pun ini, yang boleh diperkenankan kalau Pemdanya setuju, boleh diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kita mulai dengan SMP, level SMP ke atas dulu, baru itu pun dengan protokol masa transisi di mana kapasitas perharinya itu dalam kelas dikurangi secara dramatis. Peserta didik di zona hijau dapat memulai pembelajaran tatap muka secara bertahap. Dimulai dari pendidikan menengah setingkat SMP dan SMA, dan yang sederajat pada bulan pertama. Ikuti pendidikan dasar setingkat SD atau madrasah ibtidaiyah pada bulan ketiga, dan PAUD termasuk TK pada bulan kelima. Apabila orang tua siswa di zona hijau keberatan putra-putrinya belajar di sekolah, maka peserta didik dapat melanjutkan belajar dari rumah secara penuh. Sementara sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka selama masa transisi atau pada 2 bulan pertama. Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru dengan ketentuan khusus. Sementara itu, Kementerian Kesehatan akan menyediakan fasilitas kesehatan di sekitar sekolah untuk melakukan kegiatan promotif, preventif, dan konsultatif untuk memonitor kegiatan sekolah yang dibuka di zona hijau. Kalau ada kasus positif di sekolah, maka otomatis Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota akan berkoordinasi dengan sekolah tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi penyebaran lebih lanjut. Dan aktivitas sekolah akan dihentikan dulu sementara dan juga terus dilakukan tracing pada anak yang sakit tersebut. Jumlah peserta didik yang diizinkan melakukan pembelajaran tatap muka di zona hijau akan dibatasi hanya separuh dari kapasitas sekolah. Edi Dwirianto, Jakarta.